Kita bersama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kita bersama dengan memuji Tuhan. PKJ 4, bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Imanmu telah menyelamatkan engkau menjadi tema dalam minggu ini, yaitu kalimat yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Samaria yang dipulihkannya. Itu telah menjadi wajah kemanusiaan yang baru, yaitu kemanusiaan yang kemudian muncul dari orang yang bukan percaya atau orang asing, yaitu ketulusan untuk mau berterima kasih kepada Yesus. Kiranya ketulusan yang ditunjukkan oleh orang Samaria dengan mengucap syukur atas kesembuhan yang telah ia terima menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat selalu mengucap syukur. Kita angkat satu pujian dari KJ 423 bait pertama sampai keempat. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkanlah
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, saat ini kami datang Tuhan, kami berkumpul dan merendahkan diri. Kami bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mengaku jika selama ini kami tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bermurah hati dan tidak rendah hati seperti yang telah Engkau ajarkan. Tuhan yang Maha Pengasih, kasihanilah kami, karena kami tidak bisa menjadikan Yesus sebagai teladan dan memilih hidup kami dan memilih pola hidup kami sendiri dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami jarang meminta petunjuk dari Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Juga karena kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Bahkan kami juga tidak mengasihi sesama kami. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Engkau mengasihani kami orang berdosa ini. Tolonglah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kebiasaan kami yang jahat ya Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus agar jiwa dan hati kami dapat berubah dan menjadi baru. Amin. Berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menerima berita anugerah yang di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,
yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang menyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus?
Pujian yang begitu indah kiranya dapat mengawali atau memulai dalam pembacaan firman Tuhan kali ini. Karena itu kita persiapkan hati kita akan berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menerangi hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami kenal dalam sosok Yesus Kristus, sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu, sehingga setiap langkah kami kemudian diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami menyambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, dan kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-3 dilanjutkan dengan ayat 7-15. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi.
oleh sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ayat 7-15. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dan dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia dan memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Demikianlah firman Tuhan. Ku mau bersyukur dengan
perbuatan tangannya benar dan adil, segala titahnya teguh selamanya. Haleluya, aku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, aku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Pembacaan dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Demikianlah Injil Kristus. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah-tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah orang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?"
Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang saya rasanya bisa berdiri di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi ini. Saya tadi pagi disambut dengan semangat yang luar biasa dari oma-oma, dan itu membuat saya semakin senang dalam melayani Tuhan dalam proses saya ke depannya nanti. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan. Saya adalah lulusan dari Fakultas Teologi. Saya saat ini sedang praktek kejemaatan di GKI Gading Serpong, dan atas permintaan Pak Santoni dan salam dari beliau untuk jemaat di Kaving Fori untuk menggantikan beliau karena beliau berhalangan karena harus ke luar pulau. Bapak Ibu, kemapanan. Siapakah dari antara kita yang tidak ingin hidup mapan? Tentunya setiap kita itu ingin hidup mapan. Kemapanan itu kemudian diidentikan dengan keberhasilan seseorang. Ketika dia berhasil memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, kedudukan yang baik, dia disebut sebagai orang berhasil. Dan orang yang mapan itu biasanya diidentikan dengan keberhasilan. Dan dengan keberhasilan yang ada itu, lalu orang akan merubah kebiasaan-kebiasaan lamanya. Biasanya yang kalau makan sayur lodeh atau tempe goreng, sekarang diganti menjadi masakan Jepang. Makan Jepang apa ya? Sushi, Indomie masakan Indonesia, Indomie rasa sushi mungkin. Nah, jadi kita semua tahu bahwa ketika orang mapan itu memiliki ciri-ciri bahwa dia memiliki keuangan yang baik, dia berhasil dalam segala hal, itu yang diidentikan dengan mapan. Bahkan secara finansial dia tidak akan kekurangan keuangan, jadi dia akan gampang sekali mengeluarkan. Dan itu kemudian mengubah gaya hidupnya. Tapi disayangkan ketika orang yang kemudian dia sudah hidup dalam kebiasaan yang baru ini, kepribadiannya kemudian juga berubah. Jika dulu dia sangat ramah, sangat giat menabung, kemudian sekarang dia menjadi seorang yang ramah juga. Artinya apa? Dia gampang membeli, dia ramah untuk bertemu dengan SPG, SPP. Bapak mau beli? Oh iya, saya mau beli. Dia gampang sekali menghambur-hamburkan uang, dan kemudian dia jarang untuk melakukan penghematan. Syukur-syukur kalau dipersembahkan ke gereja atau ke panti asuhan. Enggak, itu untuk dibelanjakan untuk kepuasan dia sendiri. Padahal kita tahu semua, Bapak Ibu, apa yang kita terima itu adalah dari Tuhan. Segala yang kita terima itu semua adalah campur tangan dari Tuhan, dan kita tidak bisa menolak itu semua. Gambaran orang yang demikian ini kemudian digambarkan dari 9 orang yang diungkapkan oleh Yesus. Kenapa 9? Kok enggak 7, enggak 6, enggak 5? Dari 10 orang ini, 9 yang tidak kembali, hanya 1 yang kembali. Hanya 9, harus 9 yang tidak kembali. Itu menandakan bahwa orang-orang inilah yang kadang-kadang ada di antara kita. Itu orang yang jarang bersyukur, jarang yang lupa, jarang yang tidak. Kemudian dia ketika dia mendapat sesuatu, dia akan lupa.
Dan orang Samaria ini digambarkan sebagai orang yang benar-benar bersyukur atas berkat Tuhan yang telah diberikannya. Oleh karena itu kita akan belajar sikap. Salah satu sikap yang Yesus hargai di sini yaitu sikap dari satu orang yang sembuh tadi. Dan orang itu adalah orang Samaria, orang yang asing. Bukan 9 orang tadi yang dianggap sebagai orang Yahudi. Ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi suatu hari di dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya menyusuri daerah Samaria dan Galilea, dia kemudian menemui atau bertemu dengan orang-orang yang sakit kusta. Dikatakan di situ ada 10. Dan mereka kemudian berteriak-teriak dari jarak jauh, dia berteriak-teriak meminta belas kasihan mereka. Bapak Ibu, menurut Barclay ada 61 macam jenis sentuhan yang bisa menajiskan seseorang. Dalam tradisi Yahudi ya, yang paling atas, peringkat paling atas itu adalah menyentuh mayat. Yang peringkat kedua adalah menyentuh orang yang sakit kusta. Jadi orang yang sakit kusta ini dia sangat dekat, atau bisa dikatakan bahwa dia sebenarnya sudah mati dan tidak boleh disentuh. Bahkan kalau ada orang kusta yang dia merebahkan atau menaruh kepalanya di rumah seseorang, maka seluruh rumah itu akan menjadi najis. Bahkan menyapa pun, hai, itu menjadi najis. Dan Yesus dia melewati itu semua dan dia menyembuhkan. Bahkan ada seorang rabi yang dia dengan senang hati melempari orang yang sakit kusta itu dengan batu. Karena kenapa? Karena dia menganggap dia menghindari atau membantu orang untuk menghindarkan kenajisan itu. Karena orang najis dalam tradisi Yesus itu tidak boleh beribadah ke bait Allah dan dia harus 7 hari, kalau dalam bahasa kita, dikarantina. Jadi orang najis, yaitu orang yang kusta ini, menjadi sangat disingkirkan. Bahkan dia tidak boleh masuk ke kota-kota Yerusalem atau ke kota-kota kecil. Mereka hanya dikasih tempat kecil dan mereka makan minum hanya di tempat itu. Nah kemudian 10 orang ini berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak seperti itu karena mereka telah mendengar bahwa Yesus memiliki belas kasihan dan Yesus mampu menyembuhkan. Dan kita tahu Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya sempat bingung, ini kenapa ya Yesus tidak menyembuhkan, sembuhlah. Tetapi kemudian Yesus malah bilang, pergilah dan pertunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Ternyata kalau kita membaca dari dalam Imamat, dari Imamat 14, nanti bisa dibaca di rumah, seorang imam itulah yang menentukan bahwa mereka, orang-orang yang sakit kusta ini, tahir atau belum. Jadi Yesus menyembuhkannya dalam proses, apakah mereka benar-benar beriman atau tidak. Dan mereka benar-benar mentaati Yesus untuk pergi dan melapor kepada imam-imam. Padahal mereka kondisinya belum sembuh. Tetapi mereka tetap lapor kepada imam-imam. Nah, dalam perjalanan itu kemudian mereka sembuh. Dan hanya satu orang yang kemudian kembali kepada Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus, dia mengucap syukur untuk kesembuhan yang telah ia alami. Dan orang itu adalah orang asing. Yesus mengatakan dia orang asing. Dan orang Yahudi, yaitu orang yang ke-9 tadi adalah orang Yahudi. Mereka tidak ada satupun yang ingat bahwa mereka telah disembuhkan oleh Yesus. Apa yang terjadi dengan orang Yahudi yang 9 orang ini?
mereka lupa diri. Mereka lupa bahwa mereka telah mengalami kesembuhan dari Allah. Seperti halnya tadi yang gambaran di awal, mereka lupa bahwa harta kekayaan ini adalah dari Allah. Tetapi kemudian mereka lupa, kalau aku nggak berusaha, ini semua adalah hasil kerja kerasku. Kalau nggak ada aku, maka perusahaan ini akan tutup. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Itu semua karena Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, orang-orang Yahudi inilah orang-orang yang sering kali dia mempertontonkan kealimannya atau ketaatannya kepada Tuhan dengan cara mereka berdoa-doa di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita ingat kembali kisah Yesus ketika dia mengecam orang-orang Yahudi, maka Yesus meminta kita untuk masuk ke dalam rumah, pintulah kamar kita. Itu artinya apa? Orang Yahudi kalau berdoa, mereka di pinggir-pinggir jalan. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang taat. Namun mereka bukanlah orang yang taat. Dan mereka lupa bahwa mereka telah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa anugerah itu, anugerah keselamatan, adalah dari Tuhan Yesus sendiri, bukan dari diri mereka sendiri. Sungguh ironis memang kita tahu bahwa orang Yahudi yang dibangga-banggakan ternyata seperti ini. Lalu orang Samaria ini dia sadar bahwa kesembuhan adalah anugerah dari Tuhan, maka dia kembali. Dan dia tahu bahwa kalau aku tidak kembali, aku bukan orang yang selamat. Dia tahu bahwa saat ini ketika dia mengalami kesembuhan, aku bukanlah yang dulu lagi. Aku menjadi tahir, aku menjadi sembuh. Aku bukanlah orang yang dulu lagi. Dan kembalilah ia dan tersungkur. Apa yang katakan Yesus? Bukankah ke-10 orang tadi yang semuanya menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 tadi? Tidak adakah di antara mereka yang memuliakan Allah selain dari orang asing ini? Orang Samaria dianggap sebagai orang asing karena mereka, itu tadi, orang Yahudi menganggap dirinya eksklusif dan dia menganggap orang Samaria adalah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun sebaliknya, inilah kemudian yang dikatakan oleh Yesus bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan orang Samaria itu menjadi pribadi yang memiliki hati yang sungguh-sungguh dengan penuh ucapan syukur. Orang Samaria ini memiliki ucapan syukur yang penuh dalam dirinya. Berbeda sekali dengan orang Yahudi yang ke-9 tadi. Bapak Ibu, sungguh penting bagi kita semua untuk belajar bagaimana sikap iman kita seperti halnya orang Samaria tadi. Jangan-jangan kita ini bagian atau sama halnya dengan orang yang ke-9 tadi, yang kadang-kadang lupa, bahkan tidak ingat lagi bahwa hidup kita ini semua hanya anugerah dari Tuhan. Orang Yahudi ini, mereka yang terpusat kepada kesembuhan secara jasmani saja. Mereka tidak percaya bahwa keselamatan sebenarnya sudah ada bagi mereka. Itu yang kemudian mereka mengesampingkan bahwa keselamatan nggak penting lah, yang penting itu sekarang aku sembuh, titik. Itu kan karena aku sudah berusaha, jadi itu upahku karena aku sudah sembuh. Itu karena aku ke dokter, karena aku ke perawatan. Ini seperti halnya sebagian dari kita. Dan hal ini guna menggambarkan bahwa sebenarnya ada loh orang-orang yang seperti ini. Atau mungkin kita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ketemu ya, orang itu selalu mengeluh. Padahal dia sudah memiliki uang yang banyak. Kalau kita lihat mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi mereka kemudian kadang-kadang, aduh aku sakit. Anakku
istriku, suamiku masih kurang aja gitu loh. Mereka tidak pernah bersyukur. Mereka selalu, kalau orang Jawa bilang, mereka sambat, berkeluh kesah. Mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia terima, apa yang dia peroleh. Itu karena dia tidak pernah mengucap syukur bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tuhan memberikan sesuatu bagi kita yang baik dan kita harus menerimanya dengan ucapan syukur. Apakah kita kemudian hanya akan meminta kepada Tuhan pada saat kita hanya butuh saja? Kemudian kita lupa kalau Tuhan sudah menolong kita. Apakah kita kemudian akan sama seperti orang Yahudi tadi yang kemudian lupa diri bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan? Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kemudian bisa membantu kita untuk menolong kita bagaimana bisa bersikap seperti halnya orang Samaria yang diselamatkan oleh Tuhan ini. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa seluruh hidup ini adalah pemberian dari Allah. Seluruh pemberian hidup ini adalah pemberian dari Allah. Ketika kita sadar, kita akan dengan senang hati, kita akan mengubah hidup kita, mengubah sikap hidup kita. Seperti halnya orang Samaria yang tahir tadi. Dia mengubah pandangannya. Kalau aku tidak mengucap syukur, maka aku akan sama saja dengan para orang-orang yang belum disembuhkan. Aku sama saja. Kalau kita kembali membaca di dalam satu raja tadi, katakan bahwa Naaman, dia juga demikian. Dia kemudian menjadi mengenal Allah yang penuh kuasa. Yang kemudian Naaman ungkapkan dengan perkataan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kita tahu ya konteksnya, mereka pada saat itu mereka menyembah dewa-dewa lain. Dan mereka belum mempercayai Allah. Dan ketika Naaman dia disembuhkan oleh Nabi tadi, dikatakan bahwa Allah lah yang menyelamatkan dan tidak ada Allah lain di Israel. Dan itu kemudian merujuk kepada Allah kita, yaitu Allah Bapa yang dalam sosok Yesus Kristus. Kemudian ucapan syukur yang diungkapkan itu akan membantu kita menjadi lebih menghormati hidup sesama dan Tuhan. Bahkan dalam beberapa hal, ucapan syukur itu bisa merubah pribadi kita. Karena ucapan syukur tidak bisa dipaksakan. Ucapan syukur itu muncul dari dalam hidup kita, dari dalam hati kita. Lalu cara berikutnya adalah kita merubah cara pandang kita. Setelah kita sadar, kita akan merubah cara pandang kita. Yaitu ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah dari Tuhan, maka kita akan menghadapinya dengan wajah yang bahagia. Kita akan bersuka cita dan tidak ada lagi wajah muram. Dan hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita hadapi. Dan kita tahu itu juga digambarkan di dalam Rasul Paulus, yang kemudian dia memperbarui sikap kita kepada Tuhan, yaitu sikap kita atau sikap diri kita kepada Tuhan. Paulus yang sudah kita tadi baca, dia benar-benar mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, yaitu dia tetap bertahan di dalam iman dan tetap kuat di dalam Kristus. Dia tetap bertahan, berjuang, karena dia tahu bahwa kebenaran Injil adalah kebenaran yang sejati. Dan juga Timotius menggambarkan bahkan bagaimana dia dan orang percaya harus hidup dengan bertahan, karena bertahan di dalam kesusahan itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita karena Tuhan akan menolong kita. Lalu yang keempat adalah kita selayaknya hidup sesuai dengan ketetapannya.
Kembali saya memberikan contoh Rasul Paulus dan Timotius. Mereka dulunya adalah orang-orang yang penuh ketakutan dan keraguan-raguan. Lalu yang menjadi utusan Tuhan yang tidak gentar dan penuh dengan keberanian. Itu terjadi ketika mereka mengenal Kristus. Kristus yang telah bangkit, yang telah menolong kita, menyelamatkan kita dari segala macam dosa. Kemudian mereka menerima dan dengan keberanian mereka melawan apa yang di luar sana, yaitu siksaan, yaitu ketidakmapanan, dengan ucapan mereka, dengan kesaksian mereka, dengan ucapan syukur mereka, bahwa mereka, walau apapun yang terjadi, mereka selalu mengucap syukur. Ini memang gambarannya ekstrim dari sisi lain. Di satu sisi, di saat kita senang, disembuhkan, seperti orang Samaria mengucap syukur. Tetapi Rasul Paulus dan Timotius mengajarkan bahwa walau bagaimanapun juga, dalam susah, penderitaan, kita harus tetap bersyukur. Karena kita tahu bahwa Allah itu terus bekerja dalam apapun, bahkan di dalam penderitaan pun. Kita tahu Allah bukanlah penyebab penderitaan, tetapi Allah ada bersama-sama dengan kita untuk melawan penderitaan itu. Bapak Ibu, ada kisah lama, cerita yang kemudian sangat terkenal, yaitu kisah penjual roti. Penjual roti ini dia ingin sekali memuaskan pelanggannya. Dia ingin sekali membuat pelanggannya ini sangat puas. Ketika dia menyajikan makanan, dia akan bertanya kepada pelanggannya, "Bagaimana? Apakah Anda puas dengan makanan yang sudah saya sajikan?" Enak sih Pak, tapi akan lebih baik kalau jumlahnya ditambah. Oh iya, baik Pak, baik. Esok harinya orang itu menambah lagi jumlah rotinya. Dia menambah jumlahnya dari 2 menjadi 3. Lalu dia bertanya, "Pak, bagaimana?" "Ya, enak sih, seperti biasa enak, tapi tetap saja masih kurang." "Oh, yaudah." Pada hari yang berikutnya dia sangat ingin memuaskan pelanggan itu. Dia lalu membuat roti yang sangat besar, ukurannya 3 meter, dia besar sekali. Dan dia dipotong jadi 2 roti itu. Dan diletakkan di meja besar di depan pelanggan itu. "Gerak. Pak, sekarang bagaimana? Apakah Bapak puas?" Seperti biasa, rasanya betul-betul nikmat. Tetapi kenapa kamu mengembalikan jumlahnya hanya 2? Bapak Ibu, kepuasan itu muncul ketika kita bisa mengucap syukur. Ucapan syukur yang ada di dalam hidup kita itu tidak bisa dipaksakan. Kita harus memulai belajar seperti orang Samaria yang sakit kusta dan dipulihkan. Dan kita belajar bersyukur. Karena dengan ucapan syukur itu berarti kita menumbuhkan iman kita. Sekali lagi, bersyukur itu tidak bisa dipaksakan atau diatur. Bersyukur itu keluar dari dalam hati. Dan bersyukur adalah tindakan nyata dari iman kita kepada Tuhan, sekaligus pengharapan kita dan kesaksian kita. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita bersama. Amin. Marilah kita dengan bangkit berdiri.
bersama-sama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa untuk menaikkan beberapa pokok-pokok doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali bersama-sama menunduk dan hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat bangsa negara kami, Indonesia, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan, serta lebih mengedepankan pemerintahan demi kepentingan bangsa di atas kepentingan mereka pribadi. Sehingga tiap lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan itu dapat berfungsi sebagai pemberi rasa aman bagi kami, warga negara Indonesia, tanpa adanya diskriminasi. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kesadaran bahwa menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, ketekunan, kebenekaan NKRI di tengah-tengah ancaman korupsi, radikalisme, dan terorisme, bahkan narkoba adalah hal yang sangat penting Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Kafling Polri. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk terus menindaklanjuti segala pergumulan hidup kami dalam proses pengurusan izin rumah ibadah GKI Kafling Polri, dan juga pengurusan badan-badan pelayanan yang sedang menjalankan program kerja tahun 2016 dan 2017. Kami berdoa Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya itu. Kami juga memohon kiranya Engkau juga membantu kami, karena kami menyerahkan segala pergumulan pribadi kami dan masalah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik itu masalah ekonomi, keuangan, tekanan hidup, dan sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah hidup kami. Kiranya Tuhan selalu mencukupkan kami dengan berkat-Mu Tuhan. Itu kami, umat-umat-Mu di tempat ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkuasa dan akan selalu memelihara hidup kami. Tuhan, jika di antara kami ada yang membutuhkan atau mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menyiapkan dan memberikan kesempatan bagi kami. Bagi yang merindukan calon pasangan hidup, merindukan keturunan, kiranya Tuhan mengabulkan doa-doa mereka dan Tuhan menjamah mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang bergumul atau undur diri dalam iman. Tuhan, sentuhlah mereka, lawatlah hati mereka, sehingga mereka boleh kembali ke dalam komunitas iman akan Yesus Kristus.
Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami atau saudara-saudara kami yang sedang menempuh proses studi, baik TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, bahkan pasca sarjana. Tuhan, mampukan mereka sehingga mereka mampu dan berhasil dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka selama proses studi tersebut. Tuhan, kami secara khusus juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang terbaring lemah di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan, lawatlah mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka dapat sembuh melalui berbagai macam cara, obat-obatan, dokter, perawat, maupun keluarga yang merawat mereka, sehingga setiap mereka mampu memperoleh kesembuhan oleh karena kemurahan-Mu. Dan juga oma opa kami yang lanjut usia, Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan berikan kekuatan yang sungguh kepada mereka, sehingga mereka tetap terus mendampingi kami dan melihat kami berhasil. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk kegiatan atau Natal yang akan berlangsung. Kami menyerahkan panitia Natal, sehingga program-program yang telah kami lakukan boleh terjadi oleh karena kuasa-Mu sendiri, oleh karena rencana-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan menjadikan kami keluarga yang menjadikan berkat dan teladan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Inilah Tuhan segala pergumulan hidup kami yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan mendengarkan doa ini dan mengabulkan segala permohonan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam nama-Mu saja kami landaskan doa syafaat ini, seperti halnya Engkau mengajarkan kami bagaimana berdoa Bapa kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebagai rasa terima kasih dan ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan kepada kita, atas kehidupan, atas kesehatan, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kita, kita akan menyampaikan persembahan bagi Allah. Nats persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan menyanyikan ayat yang keempat. Kami undang untuk sampai berdiri. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup berdiri
kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Engkau telah berikan buat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kehidupan dan segala kebaikan yang Engkau berikan buat kami. Ajarkan kami untuk selalu taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau telah berikan buat kami, di mana kami boleh menyampaikan persembahan kami bagi-Mu ya Bapa. Kami berdoa kiranya persembahan kami ini boleh menjadi alat dan sarana untuk peluasan kerajaan-Mu dan kebesaran serta kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera kini dan selamanya. Haleluya,
Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku rindu kerja, makin giat dan makin teduh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan hatiku, hidupkan